dia memang yang paling kuat di sini. Tapi ada juga yang lain. Sebenarnya dia nih netral sosoknya. Jadi di sana itu ada kakek-kakek. Kalau memang kita tahu kakek-kakek ya kakek-kakek gitu kan. Tapi yang ini memang matanya itu merah nyala. Kayak kakek tapi matanya benar-benar merah nyala dia. Kayak sorotan lampu. Dia jahat. Dia sebenarnya dibilang jahat enggak, dibilang baik pun enggak. Dia netral, biasa-biasa saja. Kami pun berusaha mendekati pohon beringin tua yang besar menjulang di pekarangan rumah. Kakek tadi itu, dia memang ngeliatin kita dari tadi sana. Dia memperhatikan kita. Di balik pohon itu, ada di balik pohon itu dia. Oke, di sana ini ada mata gede banget. Mata kakek-kakek itu muncul bukan. Ini beda lagi. Ini ada sosok tinggi besar hitam ya kan? Hitam raksasa. Ini matanya besar sekali di sini. Di sini. Ya, mata saya jadi kayak nggak fokus sama kakek-kakek itu, kaget sumpah. Tiba-tiba muncul dia. Dia ya besar sekali, dia tiba-tiba muncul. Ini nih sosok yang aduh, Rudy ke distract ini. Maaf ya, Rudy ke distract. Yang ini berarti ini matanya itu mirip barong Bali. Kamu tahu kan barong Bali? Rambutnya itu berantakan, acak-acakan. Dia bibirnya lebar sekali, giginya runcing dan ada netes darah dari ujung mulutnya. Ya, gimana kalau kita lanjut lagi? Tapi sebelumnya saya pengen coba berkomunikasi dengan mereka dulu supaya di sini nggak ada salah paham kalau kita datang ke sini untuk baik-baik. Ya, itu wajib sih, harus. Jadi tadi ini juga hewan-hewan yang ada di sini langsung ngerasa nggak tenang, Ruth. Saya minta waktu sebentar. Oke. Rudy kembali mencoba berkomunikasi dengan berbagai makhluk yang ada guna memperlancar penelusuran kami malam ini yang sebelumnya banyak terjadi gangguan. Gimana, Ruth? Oke, kita bisa lanjut penelusuran. Terus saking nervousnya perut aku sampai sakit. Udah deh, yuk lanjut. Wah. Jadi Ruth, rumah ini tuh udah dari tahun 90-an tuh nggak ditinggalin. Jadi ini udah terbengkalai lama. Dan dulunya kan ditinggalin sama orang-orang Eropa, orang Jerman lebih tepatnya. Sosoknya itu marah sama kita. Jadi mereka mulai membanting-banting beberapa benda. Karena memang walaupun kita datang ke sini secara baik-baik, kita juga udah ngomong baik-baik, tapi kan ada beberapa juga yang masih nggak suka gitu loh. Udah kelihatan banget kalau rumahnya terbengkalai. Ruth, kamu di depan. Aku nggak mau di depan. Duluan. Permisi. Assalamualaikum. Penelusuran pun berlanjut dengan mulai memasuki rumah yang terbengkalai ini. Ini bau apa? Bau dupa. Kok bisa tiba-tiba ada bau dupa? Ini ada banyak pasang mata, lihat. Tapi sebentar nih, ini ada yang menarik. Itu lihat. Coba kamera nyorot ke sini. Kenapa? Coba kamu ke sini, jalan ke sini. Jalan ke sini. Lagi. Nggak apa-apa, ke sini. Nah, kemudian tangan kamu boleh ke sini. Oke. Apa? Jadi kotor. Coba pegang. Kamu lagi pegang kepala nenek-nenek. Ini memang bekas hordeng, memang kain hordeng. Tapi kamu tahu di dalamnya ada nenek-nenek, ada sosok nenek-nenek yang tinggal di dalam sini. Kayak gimana? Sosok nenek-nenek. Nenek-nenek itu dia tingginya segini. Dia pakai kain jarik
mirip jarik itu. Dia pakai kebaya, kebayanya lusuh. Kemudian rambutnya dicepol, putih rambutnya. Dia jalan bongkok, tapi dia jarang sekali keluar dari sini, sangat jarang. Jadi tinggal memang di sini, dalam sini. Makhluk halus juga bisa tinggal dalam apa-apa kayu. tadi Ruth pegang itu. Gak apa-apa sih. Tapi ya itu mungkin kamu bisa cerita sensasinya ketika megang si kepalanya gitu. Kurang lebih sama kayak yang tadi aku bilang waktu kamu bilang aku katanya megang ular itu. Rasanya merinding dari tangan yang aku pegang, tapi cuma sampai ke dada, Ruth. Oh, tadi aku dengar kayak ada yang jalan, Ruth. Ini ada sosok yang jalan memang, langkah kaki. Langkah kaki ini perempuan. Apa? Sosok perempuan. Oke, Sosok perempuan kayak gimana, Ruth? perempuan itu dulunya adalah Mas, ada kayu ini nanti kena kepala kamu. Hati-hati, ini kayunya benar-benar bahaya loh. Jadi ini bisa jatuh kapan pecahan aja. triplek ini. Sorry, aku potong tadi aku ke distrik. Oke. Gimana? Ada sosok perempuan? Si perempuan itu mendekat. Oh, Perempuan itu mendekat. Nah, ini semakin dekat nih. di mana perempuan. dia? Di Perempuan. mana dia? Jangan di dekat aku. Jangan di dekat aku. Ya memang di samping kamu persis. Belum lama kami berada di dalam rumah ini, perhatian saya teralihkan dengan sosok yang seolah berjalan dari arah belakang. Kamu tahu, dia ini dulunya sosok yang patah hati, depresi. Jadi dia ini punya kisah asmara yang rumit. Dia mau cerita sama kamu, Ruth. Dia punya kisah asmara yang rumit. Jadi rambutnya ini acak-acakan panjang segini. Dia tingginya segini. Segini aku berarti. Dia tingginya segini. Ya. Terus Tapi kondisinya sekarang dia itu melayang. Kakinya ngangkat begini. Lehernya patah. Dia mati gantung diri. Dia katanya sih putus asa dianya, jadinya dia gantung diri. Si perempuan itu dulu dia punya kekasih yang lama ditunggu, kemudian dia nggak datang-datang lagi. Nggak datang-datang lagi. Ya, jadi dia itu patah hati karena kekasihnya itu nggak pulang-pulang dan akhirnya dia bunuh diri. Nah, dia ini jahil. Dia jahil, dia beberapa kali menampakkan diri ke orang-orang yang ada di sekitar sini. Dia adanya dekat di depan sama dekat pintu itu apa tangga. Dia kepalanya itu bergeser, bisa mutar 360 derajat karena gantung diri itu tadi. karena lehernya patah. Kenapa sih harus kamu deskripsiin Dia itu? melayang. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Di atas. Emang di atas ada lantai lagi? Ini tingkat ya? Tadi sih Ada ya, saya Kak? lihat tangga di sebelah sana. Bisa. Coba, yaudah cari tangga.